Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Aziza Nurul Iza. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai sintaks dan semantik dalam bahasa formal yang merupakan bagian dari mata kuliah logika komputer. Langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Nah, sebelum kita membahas tentang sintaks dan semantik, kita perlu tahu dulu apa itu bahasa formal. Bahasa formal adalah suatu sistem komunikasi yang dibangun dari simbol-simbol, dan hanya simbol yang terdefinisi yang boleh digunakan. Dalam konteks komputer dan logika, simbol-simbol ini tidak diambil dari bahasa sehari-hari, tapi dari alfabet yang terbatas, seperti huruf A, B, atau angka 0 dan 1, tergantung sistemnya. Dari alfabet ini kita bisa menyusun string, yaitu rangkaian simbol, dan dari string itulah terbentuk bahasa. Tapi tidak semua string sembarangan boleh masuk ke dalam bahasa formal. Hanya stringnya memenuhi aturan tertentu yang disebut valid atau diterima dalam bahasa tersebut. Jadi aturan inilah yang nanti berhubungan dengan sintaks dan makna dari stringnya akan dibahas di bagian semantik. Selanjutnya, bahasa formal digunakan dalam logika komputer, bahasa pemrograman, dan automata. Untuk logika komputer, yaitu untuk menyusun ekspresi logika. Lalu bahasa pemrograman seperti Python, Java, C++ yang semuanya dibangun dari bahasa formal. Lalu yang terakhir, automata dan teori komputasi yang mempelajari mesin-mesin abstrak dan bahasa yang bisa mereka proses. Intinya, bahasa formal adalah fondasi dari semua komunikasi antara manusia dan mesin. Kita lanjut ke materi sintaks. Jadi pengertian sintaksnya dalam konteks bahasa formal adalah sekumpulan aturan struktural yang menentukan bagaimana simbol-simbol dalam alfabet dapat disusun menjadi ekspresi atau string yang valid. Dalam konteks logika formal dan bahasa pemrograman, sintaks menentukan apakah suatu susunan simbol memiliki bentuk yang benar tanpa memerhatikan makna atau tujuan dari ekspresi tersebut. Jadi kesimpulannya, sintaks adalah bagian dari bahasa formal yang berfokus pada bentuk atau struktur dari pernyataan tanpa mengacu pada arti atau interpretasi dari pernyataan tersebut. Lalu ada yang namanya elemen sintaks dalam bahasa formal. Untuk membentuk sintaks dalam bahasa formal ada beberapa elemen penting yang menjadi dasarnya. Yang pertama, ada terminal, simbol dasar dari alfabet. Yang kedua, ada non-terminal, simbol abstrak yang digunakan dalam produksi aturan. Yang ketiga, ada aturan produksi, aturan yang mendefinisikan bagaimana simbol-simbol disusun. Dan yang terakhir, ada start simbol, simbol awal untuk memulai derivasi string. Nah, untuk alfabet, ialah kumpulan simbol dasar yang digunakan untuk membentuk string atau kata. Lalu, string atau kata adalah rangkaian simbol dari alfabet. Terus ada yang namanya aturan produksi atau grammar, yaitu aturan yang mendeskripsikan bagaimana string dapat dibentuk dari simbol-simbol tertentu. Lalu ada simbol non-terminal dan terminal. Simbol terminal, simbol yang muncul dalam string akhir. Lalu non-terminal, simbol bantu yang digunakan selama proses pembentukan string. Selanjutnya ada start simbol atau simbol awal, simbol dari mana pembentukan string dimulai, biasanya dilambangkan dengan huruf S. Lalu yang terakhir ada produksi atau aturan transformasi dari simbol non-terminal menjadi terminal atau non-terminal lain. Kita beralih ke slide berikutnya. Nah, di sini kita akan membahas semantik. Jadi, semantik adalah cabang yang membahas makna atau arti dari ekspresi yang valid secara sintaksis dalam suatu bahasa formal. Dengan kata lain, semantik menjawab pertanyaan apa arti dari ekspresi ini atau bagaimana ekspresi ini ditafsirkan oleh sistem. Dalam logika komputer dan pemrograman, semantik memastikan bahwa ekspresi yang sudah benar secara struktur atau sintaks juga dapat ditafsirkan secara logis. Dan makna ini bisa berupa nilai kebenaran, hasil perhitungan, efek samping, dan sebagainya. Lalu ada jenis-jenis semantik dalam bahasa formal dan bahasa pemrograman. Ada beberapa pendekatan utama dalam semantik formal tergantung dari konteks penggunaannya. Berikut adalah jenis-jenis semantik yang paling umum.
Yang pertama ada semantik denotatif, menunjukkan nilai akhir dari ekspresi, apa hasil dari perhitungan atau program. Yang kedua ada semantik operasional, menjelaskan bagaimana ekspresi dijalankan langkah demi langkah. Lalu yang terakhir ada semantik aksiomatik, menjelaskan bagaimana ekspresi dapat dibuktikan secara logika. Untuk denotatif, fokusnya di arti sebagai nilai atau fungsi matematis, lalu untuk operasional fokusnya di arti sebagai langkah eksekusi. Untuk aksiomatik fokusnya di arti sebagai logika atau aksioma. Selanjutnya kita akan membahas perbandingan sintaks dan semantik. Dari aspek definisi, sintaks lebih ke aturan tentang bagaimana simbol-simbol disusun untuk membentuk ekspresi yang valid, sedangkan semantik pemberian makna atau arti terhadap ekspresi yang telah disusun secara sintaksis. Dalam aspek fokus, sintaks fokusnya di bentuk, struktur, dan aturan penulisan. Lalu untuk semantik, fokusnya di arti, interpretasi, atau makna dari ekspresi. Dalam aspek fungsi utama, sintaks menentukan apakah suatu ekspresi valid secara struktur, sedangkan semantik menentukan apa arti dari ekspresi tersebut dalam konteks tertentu. Nah, contoh dalam logika, untuk sintaks, P dan Q adalah sintaks valid karena strukturnya sudah benar. Lalu untuk semantik, P dan Q bernilai benar hanya jika P dan Q keduanya benar. Selanjutnya ada contoh dalam pemrograman, untuk sintaks ada X sama dengan 5 tambah 3. Sintaksnya valid dalam Python. Lalu di semantik, X sekarang menyimpan nilai 8 adalah hasil dari interpretasi ekspresi tersebut. Lalu dalam aspek kesalahan umum, di sintaks ada namanya sintaks error, yaitu kesalahan penulisan kode atau ekspresi. Di semantik ada namanya logical error. Ekspresi sintaksnya sudah benar, tapi maknanya tidak sesuai harapan. Lalu selanjutnya ada aspek hubungan dengan bahasa. Di sintaks menentukan bagaimana kalimat dibentuk atau grammar. Lalu di semantik menentukan apa arti dari kalimat tersebut atau makna. Selanjutnya ada aspek validitas. Untuk sintaks menentukan apakah ekspresi sah untuk dianalisis lebih lanjut. Sedangkan semantik menentukan apakah ekspresi memiliki arti atau dapat dievaluasi. Dan yang terakhir, aspek peran dalam komputasi. Di sintaks, penting dalam pembuatan bahasa dan penulisan kode. Lalu, semantik, penting dalam pemahaman, evaluasi, dan eksekusi logika atau kode. Selanjutnya, mengapa sintaks dan semantik penting dalam logika komputer? Nah, sintaks membantu membentuk ekspresi logika yang benar secara struktur, sehingga dapat diproses oleh mesin atau komputer. Sedangkan semantik memastikan bahwa ekspresi yang dibentuk memiliki makna yang logis yang dapat dievaluasi atau dijalankan. Tanpa sintaks, ekspresi tidak bisa diolah, dan tanpa semantik, ekspresi tidak bermakna. Jika sebuah ekspresi valid secara sintaks tetapi tidak bermakna secara semantik, maka ekspresi tersebut tidak dapat digunakan dalam proses perhitungan atau evaluasi logika. Begitu juga sebaliknya, jika ekspresi bermakna tapi salah secara struktur, maka sistem tidak akan dapat membacanya. Selanjutnya kita akan membahas kesimpulan. Sintaks dan semantik adalah dua aspek fundamental dalam bahasa formal yang saling melengkapi. Sintaks mengatur bagaimana suatu ekspresi dibentuk, sedangkan semantik memberikan arti terhadap ekspresi tersebut. Pemahaman yang mendalam tentang keduanya sangat penting dalam pengembangan sistem logika formal, pemrograman komputer, desain bahasa, dan kompilasi. Itu saja presentasi dari saya. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Saya Aziza Nurul Iza pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.